yang paling tidak kita sadari adalah diri kita sendiri. Kita menjadikan diri kita Allah. Kita ingin menonjol, kita ingin disanjung, kita ingin terhormat. Padahal kita ini tidak lebih daripada abdi dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti tokoh Kaleb. Jikalau Bapak Ibu belum subscribe, saya ajak untuk subscribe. Dan bila apa yang Bapak Ibu dengar berguna, bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami. Kami datang memohon pertolongan Tuhan, supaya apabila kami duduk di sekeliling firman Tuhan, Tuhan menganugerahi kami dengan hikmat, pewahyuan, dan sapaan Tuhan secara pribadi. Bantulah kami untuk menyediakan hati pikiran kami, supaya menjadi seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca dari kitab Yosua, pasal yang ke-14, mulai ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan 15 dituliskan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan dagu, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.
Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita ada yang memiliki nama dari tumbuh-tumbuhan, nama bunga, ataukah nama binatang. Dan kita menemukan nama Kaleb sesungguhnya berarti anjing. Agaknya nama Kaleb anjing ini mau menekankan tentang kesetiaan, oleh karena seperti namanya, seperti itu jugalah Kaleb. Kita menemukan nama Kaleb pertama kali pada waktu bangsa Israel sudah sampai di Kades Barnea, akan masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Kanaan. Dan pada waktu itu Musa memutuskan untuk mengirim terlebih dahulu 12 pengintai. Dan Kaleb adalah utusan dari suku Yehuda. Berarti Kaleb seorang pemimpin, sehingga dia dipilih untuk mewakili sukunya. Sesudah 40 hari mereka berkeliling di negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Pulanglah ke-12 pengintai ini, dan mereka melaporkan apa yang mereka lihat, dan sekaligus apa yang merupakan pandangan pendapat mereka. Ternyata 12 pengintai ini terbelah menjadi 2. 10 pengintai mengatakan negeri yang kami intai memang subur, tetapi kota-kotanya kuat dan berkubu. Bahkan penduduknya adalah orang enak raksasa. Kami seperti belalang bagi mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan, negeri yang dijanjikan Tuhan itu memang subur. Dan Tuhan sudah menjanjikannya kepada kita. Yang menyertai bangsa-bangsa itu sudah meninggalkan mereka. Dan Tuhan yang menyertai kita, yang akan memberikan negeri itu kepada kita. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan berpaling dari Tuhan. Tetapi orang banyak, mayoritas, lebih mengikuti pendapat 10 pengintai, sehingga mereka bahkan mengancam akan melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Akhirnya, bangsa Israel tidak jadi maju memasuki tanah Kanaan. Tuhan marah, dan seperti yang seringkali mereka katakan, lebih baik kami mati di padang gurun ini, atau kembali saja ke Mesir menghadap periuk penuh daging. Tuhan memutuskan supaya para pria yang berusia 20 tahun ke atas, pada waktu keluar dari Mesir, mereka harus mati seperti kata-kata mereka di padang gurun ini. Dan itulah yang kemudian menyebabkan perjalanan untuk menyerang tanah Kanaan tertunda. Dan tertunda itu ternyata sampai 40 tahun. Sampai generasi yang berusia 20 tahun yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, muncullah Kaleb
Di dalam Yosua pasal 14 ini, dikatakan Kaleb datang bersama dengan sukunya Yehuda kepada Yosua. Kaleb mengingatkan akan apa yang merupakan firman Tuhan melalui Musa, bahwa Tuhan menjanjikan tanah yang diinjak Kaleb akan diberikan kepada Kaleb dan keluarganya, anak-anak dan cucu-cucunya. Kaleb bersama dengan suku Yehuda minta supaya mereka diizinkan untuk merebut pegunungan di mana Kiryat Arba atau Hebron ada di dalamnya, walaupun kota itu berkubu dan di sana diam raksasa-raksasa. Ketika Kaleb menghadap Yosua, Kaleb mengatakan, sama seperti 45 tahun yang lalu, sekarang ini kekuatanku sama seperti pada waktu itu untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kata keluar masuk untuk mengatakan tentang aktivitas sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan tokoh yang sangat menarik, walaupun hanya disebutkan tidak terlalu banyak. Paling tidak di dalam Bilangan pasal 14, ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, dan pada waktu itu Tuhan memuji Kaleb karena jiwanya lain dan mengikuti aku dengan sepenuh hati. Dan itu pula yang dikatakan Kaleb, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan memelihara sampai 45 tahun sudah lewat. Dan sekarang dia siap untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Merebut bagian untuk suku Yehuda dan untuk dirinya Hebron atau Kiryat Arba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana lazimnya orang berkembang, bertumbuh dari usia 40 menjadi 45. Bukankah dalam kehidupan kita sekarang ini 45 tahun bukan suatu jangka waktu yang pendek? Bagi Kaleb pun bahkan itu lebih daripada separuh hidupnya. Dia mulai dengan 40 tahun menerima janji, dan dia harus menunggu sampai janji itu akan terrealisasi 45 tahun kemudian. Dan janji ini menyangkut mendapatkan wilayah melalui perang. Kaleb mengatakan, seperti 45 tahun yang lalu, pada waktu aku berusia 40, sekarang aku berusia 85 tahun. Tetapi kekuatanku itu berarti tubuhku masih sama kuat seperti 45 tahun yang lalu. Kaleb dipelihara oleh Tuhan, tetapi sesungguhnya juga Kaleb memelihara dirinya sendiri. Apa yang dilakukan Kaleb? Pastilah dia melakukan olahraga dengan rutin. Pastilah Kaleb sebagai seorang prajurit, pimpinan suku, dia berlatih untuk terus supaya tubuhnya tidak semakin melemah, supaya tubuhnya bisa tetap kuat, bahkan bila mungkin supaya semakin kuat. Dan itu sudah terjadi, berbeda dengan kebanyakan orang. Dari usia 40 dia beranjak sampai 50, beranjak sampai 60, beranjak sampai 70, beranjak sampai 80, bahkan sampai 85. Dan ternyata kekuatan tubuhnya tidak menurun, tidak berkurang, dia mampu menjaga kekuatan tubuhnya stabil. Sebuah prestasi yang luar biasa. Kaleb menjaga badannya, Kaleb menjaga kebugarannya, Kaleb mempertahankan tubuhnya. Apa yang menyebabkan Kaleb berhasil mempertahankan kesehatannya ini, kebugarannya ini, kekuatannya ini? Memang dia berolahraga, memang dia berlatih sebagai seorang prajurit,
Tetapi agaknya ada yang lebih daripada itu. Apa yang merupakan kekuatan Kaleb terletak pada janji Tuhan. Dari sekian ribu, bahkan sekian puluh ribu, sekian ratus, bahkan sekian juta. Para pria Israel yang keluar dari Mesir berusia 20 tahun ke atas. Hanya dirinya dan Yosua yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan masuk ke tanah Kanaan berarti melakukan peperangan, merebut wilayah, tanah, daerah yang dijanjikan Tuhan. Berarti Kaleb meyakini dirinya diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian Kanaan untuk berperang. Karena itu dia butuh kekuatan untuk mampu berperang, bukan hanya sebagai, maafkan istilah saya, orang di belakang yang mungkin mendukung dengan spirit, dengan nasihat, dengan petunjuk, bahkan mungkin dengan doa. Kaleb akan maju berperang. Dan karena itu dia memelihara janji Tuhan ini sedemikian rupa, menjadi sebuah motivasi yang membuat dia mampu untuk menjaga kesehatan badannya, menjaga kebugarannya, menjaga semangatnya. Apa yang terjadi dengan Kaleb ini? Mungkin akan menolong jikalau saya tunjukkan dengan beberapa kutipan dari kitab Amsal. Dikatakan Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa dapat memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa dapat memulihkan semangat yang patah? Apa yang dijanjikan Tuhan menjadi sebuah hal yang menyemangati Kaleb, membuat dia mampu bertahan tahun demi tahun, dasawarsa demi dasawarsa, sampai penantiannya itu 45 tahun. Dan dia harus rutin berolahraga, harus rutin berlatih untuk mempertahankan kesegaran, kebugaran pada usia 85, tubuh pada usia 40. Semangatlah yang membuat Kaleb mampu menjalani kesemuanya itu, termasuk penderitaan menunggu 45 tahun. Di dalam Amsal yang lain kita menemukan kelengkapan. Amsal 17 ayat 22, ayat yang dikenal banyak orang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati adalah pusat manusia. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kaleb tidak kehilangan semangat, sehingga tulang-tulangnya tidak mengering. Kaleb bergembira menantikan saatnya. Janji Tuhan akan terrealisasi. Dia bersemangat, hatinya bersemangat. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kembali, kekuatan manusia tidak terletak pada badannya, bukan kekuatan fisik yang utama. Kekuatan manusia terletak pada apa yang di dalam, semangat, hati, rohnya. Dan ayatnya, Amsal 24 ayat yang ke-10 mengatakan, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Jikalau Kaleb tawar hati, dia tidak akan mampu mempertahankan fisiknya untuk tetap kuat, sehat. Kaleb tidak tawar hati, Kaleb berpengharapan, Kaleb bersemangat. Yesaya 7 ayat 9b. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kaleb percaya kepada Tuhan.
Bahkan kita menemukan di dalam Bilangan pasal yang ke-14, Tuhan yang memuji Kaleb karena lain jiwanya, dan Kaleb mengikuti aku dengan sepenuh hati. Dan bacaan kita Yosua pasal yang ke-14, kita menemukan sampai 3 kali kata mengikuti Allah Israel dengan sepenuh hati. Itu yang pertama merupakan kata-kata Kaleb sendiri ketika dia menceritakan peristiwa 45 tahun yang lalu. 45 tahun yang lalu dengan sepenuh hati ia mengikuti Allah. Dan hari ini sesudah dia berusia 85 tahun, dia masih tetap mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Kaleb mengulangi kata-kata Musa bahwa dirinya yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati akan mendapatkan Hebron, Kiryat Arba. Dan sekali lagi penilaian, itulah sebabnya Kaleb mendapatkan Hebron atau Kiryat Arba, oleh karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, hatinya Kaleb penuh untuk Tuhan. Hatinya Kaleb memegangi janji Tuhan. Hatinya Kaleb tidak tawar, bersemangat, bergelora. Hatinya menjadi hati yang makin kuat. Karena apa? Karena yang dilihat Kaleb bukan padang gurun selama 45 tahun. Yang dilihat Kaleb bukan rekan-rekannya yang satu demi satu mati di padang gurun. Yang dilihat Kaleb adalah apa yang dijanjikan Tuhan. Di seberang Yordan, negeri yang dijanjikan Tuhan yang akan diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kaleb adalah seorang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Roh dan jiwanya yang terarah kepada Tuhan membuat dia mampu mempertahankan tubuh fisiknya, kekuatan jasmaninya, sehingga usia 85 dia masih sama kuat seperti pada waktu dia berusia 40 tahun. Mari kita lanjutkan. Ketika Kaleb datang kepada Yosua, dia bersama dengan suku Yehuda, minta supaya Yosua memberikan daerah yang sudah dijanjikan Tuhan melalui Musa. Kaleb akan memimpin peperangan merebut daerah untuk suku Yehuda, di mana di dalamnya terdapat Kiryat Arba, Hebron untuk dirinya dan keluarganya. 45 tahun sudah membuat orang-orang suku Yehuda yang berusia 20 tahun ke atas juga mati di padang gurun. Untuk merebut apa yang dijanjikan Tuhan, Kaleb butuh memiliki tentara baru. Oleh karena itu selama 45 tahun Kaleb harus membangun kekuatan suku Yehuda yang baru. Dia bukan cuma harus mempertahankan kebugaran tubuhnya, ia juga harus mempertahankan kekuatan suku Yehuda, yaitu orang-orang muda yang harus dilatih untuk menjadi para laskar yang tangguh. Oleh karena Kaleb dan suku Yehuda mendapatkan daerah yang kuat untuk dikalahkan. Kota besar yang berkubu, kota kuat yang berkubu, dan lebih daripada itu didiami oleh orang enak, raksasa. Kaleb dan suku Yehuda tidak gentar. Mereka tahu di sana ada raksasa. Mereka tahu kota-kota yang akan mereka rebut itu kuat dan berkubu. Tetapi mereka berpengharapan. Mereka percaya dan mengandalkan Tuhan. Kaleb berhasil membina laskar suku Yehuda. Kalau kita membandingkan apa yang dituliskan di dalam catatan yang ada, dikatakan di sana pada waktu Musa menghitung pertama kali orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir, para pria dari suku Yehuda, Bilangan pasal
27. Saya mundur terlebih dulu. Bilangan yang lebih awal pasal yang pertama. Di dalam Bilangan pasal yang pertama ayat 26 dan 27, jumlah pria laki-laki yang bisa berperang dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Dan 74.600 orang ini mayoritas mati di padang gurun kecuali Kaleb. Kaleb harus membangun laskar sebanyak ini untuk memiliki kekuatan yang sama sesudah 45 tahun berlalu. Dan Bilangan pasal 26, 27, ayat 12 sampai dengan 23, kalau kita membaca lengkap, di sana dikatakan suku Yehuda yang baru yang akan berperang memasuki tanah perjanjian jumlahnya adalah 76.500. Jumlah semula 74.600, jumlah sesudah 45 tahun 76.500. Atau mungkin bukan 45 tapi 40 tahun. Bukan menurun jumlahnya, tetapi bertambah. Kaleb berhasil mempertahankan bukan hanya kekuatan fisiknya, Kaleb berhasil mempertahankan kekuatan suku Yehuda, yaitu laskar yang siap untuk berperang, laskar yang berani, yang siap merebut kota yang dihuni oleh para raksasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikuti kisah Kaleb sungguh merupakan sebuah hal yang menggembirakan. Seorang manusia yang bertahan selama 45 tahun, tidak goyah, tetap kuat, menantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi sekaligus mengikuti kisah Kaleb dan Yosua adalah sebuah kesedihan. Mengingat ada begitu banyak ribuan, ratusan ribu, dan mungkin jutaan pria yang berusia 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir. Dan ternyata mereka tidak masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Dari ratusan ribu, dari jutaan para pria ini, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Sebuah hal yang menyedihkan. Banyak yang bisa memulai, tetapi belum tentu bisa finish dengan baik, mengakhiri dengan baik. Dan orang-orang yang keluar dari Mesir inilah bukti yang nyata di hadapan kita. Tetapi apakah itu hanya terjadi dahulu? Apakah itu bukan menjadi sebuah cermin, gambaran, hal yang bisa terjadi dalam setiap generasi, juga generasi kita? Apakah banyak orang yang menjadi pengikut Kristus? Mari kita katakan, cukup banyak orang yang menjadi Kristen di dunia ini. Apakah itu Katolik, ataukah itu Protestan, ataukah itu Pentakosta? Cukup banyak orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus. Sudah dibaptis, bahkan mungkin sudah melayani. Tetapi apakah mereka akan dapat sampai akhir, mengikut Tuhan sampai akhir? Lebih-lebih kalau dibandingkan dengan Kaleb dan Yosua. Apakah mereka akan tetap beriman pada saat mereka menghadapi tantangan yang besar dan berat? Apakah mereka akan tetap melihat Tuhan, sementara yang kelihatan di sekeliling mereka menakutkan dan mengancam? Apakah mereka bisa dikatakan seperti Kaleb, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, bukan dengan separuh hati, bukan dengan sebagian hati? Apakah akan bertahan sampai kepada akhir? Lebih-lebih oleh karena Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan,
sempitlah pintu dan sesaklah jalan menuju kehidupan. Tetapi luaslah jalan dan lebarlah pintu yang menuju kepada kebinasaan. Jangan sampai terjadi pada generasi demi generasi orang-orang yang sama memulai dengan baik, tetapi tidak bisa mengakhiri dengan baik. Memulai tetapi tidak bisa mengakhiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita bersyukur oleh karena masih ada Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Kaleb dan Yosua yang tersisa dari generasi, maafkan istilah saya, tua. Tetapi apakah jumlah dua ini sedikit? Hanya tersisa dua, dan tersisa dua itu apakah sedikit? Kita bersyukur oleh karena dua orang, Yosua dan Kaleb, walaupun mereka dua, mereka tidak sedikit. Oleh karena mereka mampu mempengaruhi generasi muda yang mereka pimpin. Di dalam cerita tentang Yosua, saya sudah mengutipkan ayat yang mengatakan, pada masa Yosua, orang-orang Israel mengikuti Tuhan dengan baik, tidak menyembah Baal, Asitoret maupun Asyera. Kalau begitu, siapa yang mampu membuat yang seperti itu terjadi? Bukankah pemimpinnya Yosua dan Kaleb? Kaleb mampu melakukan regenerasi tentara yang akan menyertainya berperang merebut pegunungan di mana Hebron ada di dalamnya. Dua orang, tetapi mereka mampu menyebarkan iman mereka. Mereka mampu bermultiplikasi, melipat ganda, dua bukan sedikit. Di dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Tuhan Yesus pernah menceritakan bahwa benih yang ditaburkan itu jatuh di jalan pematang sawah dan dimakan burung, jatuh di tanah yang berbatu-batu yang hanya tumbuh sebentar karena akarnya tidak mampu masuk ke dalam, layu terkena sinar matahari, yang jatuh di semak belukar walaupun tumbuh terhimpit oleh semak belukar dan akhirnya mati, dan yang jatuh di tanah yang subur menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Cerita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-13. Ada 3 bagian yang ternyata tidak menghasilkan. Benih yang jatuh di pematang sawah, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan benih yang jatuh di tanah yang bersemak-semak. Tetapi satu bagian jatuh di tanah yang subur. Walaupun hanya satu bagian, tetapi berbuah, menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Siapakah orang-orang yang akan menghasilkan buah ini? Kalau kita rangkum cerita tentang penabur, kita mendapatkan hal ini. Orang yang menghasilkan buah adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyambutnya. Markus 4 ayat yang ke-20. Mendengar firman Tuhan dan menyambutnya dan mengerti. Matius 13 ayat yang ke-23. Menyambut, mengerti, masih ditambah satu lagi yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-8. Menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Orang-orang yang bertumpu pada firman Tuhan. Orang-orang yang membiarkan firman Tuhan itu mempengaruhi dan mengubahkan hidup mereka. Orang-orangnya Tuhan akan berlipat ganda. Dan itulah Kaleb dan Yosua. Kaleb yang sepenuh hati sampai dituliskan 4 kali mengikuti Tuhan.
seorang yang memegangi janji Tuhan begitu rupa. Memegangi sampai mempengaruhi rohnya, bersemangat, dan mempengaruhi tubuhnya tetap bugar dan kuat. Dan dia siap untuk menyambut apa yang dijanjikan Tuhan, merebut Hebron yang kuat, berkubu, dan dihuni raksasa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pergaulan kita dengan firman Tuhan? Adakah firman Tuhan yang kita baca? Firman Tuhan itu kita sambut? Kita berusaha untuk mengerti, kalau perlu kita bersedia untuk mempelajarinya. Dan firman Tuhan itu kemudian kita simpan dalam hati kita yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Terus kita simpan dan terus kita biarkan seperti pohon. Pada akhirnya menghasilkan buah dan menghasilkan buah dan menghasilkan buah, terus menghasilkan dalam ketekunan. Yosua dan Kaleb beriman, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, memegang janji Tuhan. Izinkan saya mengisahkan cerita yang sudah terjadi pada masa yang lalu di awal tahun 1900-an. Seorang anak pendeta yang termotivasi untuk menjadi seorang misionaris. Dan pada akhirnya dia kemudian sesudah mempersiapkan diri sekolah teologi, dia berangkat berlayar ke Bombay, India. Tetapi iklim yang panas menyengat di badannya dan perbedaan bahasa membuat dia kesulitan untuk melayani dengan baik. Khotbah-khotbahnya tidak membawa hasil, dan itu membuatnya berkecil hati. Tetapi pada suatu saat dia menemukan ayat yang tertulis di dalam Yesaya 62 ayat 6 dan 7 yang dikatakan demikian. Di atas tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan akan Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan Dia, Tuhan, tinggal tenang sampai Ia menegakkan Yerusalem dan sampai Ia membuatnya, Yerusalem, menjadi kemasyuran di bumi. Yesaya 62 ayat 6 dan 7 ini dalam terjemahan Today's English Version dituliskan, mereka harus mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Mereka tidak boleh memberi Tuhan. Mereka tidak boleh memberi Tuhan ketenangan sampai Ia memulihkan Yerusalem. Ayat ini kemudian menjadi moto dari yang bernama John Hyde ini. Ia berdoa memegangi firman Tuhan ini. Ia mengingat janji-janji Tuhan. Ia semakin bertekun dan semakin panjang menjadi pendoa syafaat. Dia berdoa dan berdoa dan berdoa. Bahkan kadang-kadang dia berdoa sampai dia melewati jam makan. Dia berdoa sampai akhirnya dia tidak ikut dalam pertemuan-pertemuan. Dia berdoa dan berdoa. Dan dari berdoa dan berdoa, mengingatkan Tuhan akan janjinya, membuat Tuhan supaya tidak bisa tenang sampai Tuhan mengabulkan janjinya. Ia merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ia merasakan kuasa Tuhan yang mulai tercurah. Dan ia kemudian melalui doa-doanya menjadikan pelayanannya berhasil. Pada tahun 1908, John Hyde berdoa
memohon kepada Tuhan supaya tiap hari ada satu orang yang percaya, bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Satu hari satu orang, Bapak Ibu, dan dia akan berdoa terus, berarti akan dihitung sepanjang 1 tahun. Dan pada tanggal 31 Desember 1908, jumlah yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan 400 lebih. Tuhan mendengar doanya dan Tuhan mengabulkan, dan John Hyde mengalami setiap hari ada orang yang datang kepada Tuhan dan percaya melalui bersinggungan dengan dirinya. Tahun 1909, John Hyde mengingatkan janji Tuhan untuk membuat orang menjadi percaya, menjadi muridnya dengan berdoa supaya setiap hari ada 2 orang yang akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkannya. Sehingga pada tanggal 31 Desember, ia mendapatkan seperti yang ia doakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada tahun 1910, ia berdoa supaya setiap hari ada 4 orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mengabulkannya. Ia pernah singgah, mampir ke sebuah rumah, dan dia berdoa supaya di rumah itu 10 orang akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kemudian 9 orang yang ada di rumah itu melalui percakapan dan pemberitaan firman-Nya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi baru 9. Sementara ia berdoa 10. Dan tidak lama kemudian datanglah keponakan dari keluarga ini. Dan keponakan ini pun kemudian menjadi percaya. John Hyde namanya kemudian terkenal dengan ditambahkan Praying John Praying Hyde, pendoa syafaat yang mendatangkan kebangunan rohani di India. Dia mengakhiri hidupnya pada tanggal 17 Februari 1912. Dan kata-kata terakhir yang diucapkan John Praying Hyde adalah Bol Bisu Masih Kicah. Kata-kata dalam bahasa India, Bol Bisu Masih Kicah, agaknya berarti serukan kemenangan Yesus Kristus. Seperti Kaleb memegangi janji Tuhan dan membuat dia mampu mengobarkan rohnya, hatinya, semangatnya, sampai kepada kebugaran tubuhnya. John Hyde memegangi janji Tuhan akan menyelamatkan manusia, mengampuni manusia, mengembalikan manusia menjadi anak kesayangannya dengan berdoa supaya Tuhan tidak tenang sampai mengabulkan doa-doanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita pernah mungkin pada masa kita kecil, pada waktu kita mengikuti sebuah acara doa maupun kebangunan rohani, kita menerima firman Tuhan yang khusus tertuju untuk diri kita? Pernahkah kita dalam pembacaan firman Tuhan maupun ketika kita membaca buku, ada ayat yang sepertinya menonjol, tertuju kepada diri kita? Apakah kita punya janji yang diberikan Tuhan kepada kita? Apakah janji itu masih kita pegangi? Masih kita nantikan? Masih kita doakan terus supaya Tuhan tidak lupa janjinya sampai Tuhan menggenapinya? Kita tidak akan membiarkan Tuhan tenang. Adakah kita mempercayai janji-janji firman Tuhan? Bahwa melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa, keselamatan dan hidup baru yang kekal.
Adakah kita percaya hal ini? Ataukah kita pernah berpikir, masakan sih pengampunan dosa selesai hanya dengan percaya kepada Yesus? Mana ada sesuatu yang gratis tanpa bayaran? Bukankah mestinya kita harus melakukan sesuatu? Apakah itu berdoa, berpuasa? Ataukah kita ini melakukan amal-amal sehingga kita ini layak untuk diselamatkan? Ataukah hukuman itu sudah kita terima saja di dunia sehingga kita bebas di dunia baru surga? Adakah janji Alkitab itu kebenaran? Tetapi mari saya tegaskan, siapa bilang mendapatkan pengampunan dosa, keselamatan dan hidup baru yang kekal gratis? Tuhan membayar keselamatan kita, pengampunan dosa kita dengan kematiannya, dengan nyawanya. Dan Alkitab mengatakan Yesus menebus kita dengan darahnya, dengan kematiannya. Kita ini ditebus. Apa artinya ditebus? Kita ini dibeli. Tidak ada seorang pun yang bisa membayar harga pengampunan dosa dan keselamatannya. Karena itu Tuhan tidak minta kita membayar. Tetapi pengampunan dosa dan keselamatan, harganya adalah penyerahan diri dan hidup kita. Penyerahan seluruh hidup kita. Mengaku Yesus adalah Tuhan sama dengan menyebut Yesus adalah Tuhan. Dan kita ini hambanya, kita ini budaknya yang sepenuhnya dan seterusnya dan seumur hidup kita. Kita mesti melayani Tuhan, melakukan kehendaknya dan hidup untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Apakah kita memegangi janji firman Tuhan? Seperti Kaleb dan seperti John Hyde. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mengingatkan sekali lagi. Kisah bangsa Israel yang keluar dari Mesir membuka dua arah. Hanya dua yang sampai ke tanah perjanjian, Kaleb dan Yosua. Dan sekian juta pria-pria Israel mati di padang gurun. Ada banyak orang Kristen yang akan bisa memulai, tetapi belum tentu bisa mengakhiri dengan baik. Mari kita camkan, supaya kita ini tidak melepaskan iman kita. Supaya kita ini mempercayai Tuhan terus dan selamanya dengan mentaati Tuhan. Bukan orang-orang yang mudah bersungut-sungut melawan Tuhan, apalagi menyakiti hati Tuhan dengan menyembah berhala. Mungkin berhala masa kini bukan Baal, bukan Asyera, bukan Astarte, bukan Moloch. Tetapi berhala masa kini bisa jadi itu adalah harta, mamon. Kita mencintai harta lebih daripada Tuhan. Mungkin berhala masa kini yang paling tidak kita sadari adalah diri kita sendiri. Kita menjadikan diri kita Allah. Kita ingin menonjol, kita ingin disanjung, kita ingin terhormat. Padahal kita ini tidak lebih daripada abdi dalam Tuhan. Yang panggilan kita bukan meninggikan diri dan memuliakan diri kita, tetapi meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berjuang seperti Kaleb. Melakukan apa yang menjadi bagian yang ditugaskan bagi kita. Setiap kita adalah pemimpin. Apakah kita ini orang tua, pemimpin bagi keluarga kita, anak-anak kita? Apakah kita ini pemimpin dalam sebuah pelayanan di gereja maupun di luar gereja? Apa yang kita lakukan dengan orang-orang yang kita bimbing? Bagian kita seperti Kaleb bukan hanya memperhatikan roh
dan tubuh kita supaya bugar, kuat, dan segar. Kaleb membina laskar suku Yehuda. Tugas kita adalah mempengaruhi orang-orang yang kita bimbing, mempengaruhi orang-orang yang kita layani untuk tetap terus percaya kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan, untuk menjadi orangnya Tuhan. Dan apakah dalam rangka kita melakukan tugas panggilan kita, menjadi pelayan Tuhan, kita memelihara roh kita supaya tetap berkobar? Apakah kita memelihara tubuh kita supaya tetap bugar? Apakah kita berolahraga? Apakah kita tidur beristirahat cukup supaya kita fresh, supaya kita bisa melakukan pelayanan dengan baik? Apakah kita mengendalikan pola makan kita? Apa yang mungkin memboroskan tenaga dan kekuatan kita, hal yang sifatnya hanya hura-hura? Mari kita memfokuskan roh kita dan tubuh kita supaya semakin kuat, supaya kita semakin mampu melayani Tuhan dan memberikan hasil yang maksimal, bukan hasil yang minimal. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Sampai di sini, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, kita akan bertemu dalam episode berikutnya. Saya akan memperlihatkan tokoh Gideon. Tuhan memberkati kita semua. Amin.